Selamat pagi semuanya anak-anak. Selamat pagi Ibu Santi. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat Ibu. Dan Ya, Ibu absen dulu ya. Andre hadir? Hadir Ibu. Oke. Pedro hadir? Pedro. hadir, Ibu. Oke, baik. Hari ini Hadir, Ibu. ya, hari ini kita akan belajar tentang aturan keselamatan di rumah dan perjalanan. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, salah satu murid Ibu pimpin doanya. Ayo, Andre, pimpin doa, Andre. Andre? Iya Ibu. Ayo. Sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. kasih. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita ice breaking dulu ya. Kalau nanti bilang semangat pagi, semangat, oke? Baik, Ibu. Sama-sama ya. Selamat pagi. Semangat. Semangat. Ayo, ulang. Lebih kompak lagi. Selamat pagi. Semangat. Semangat. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang subtema 3, yaitu aturan keselamatan di perjalanan. Nah, cara lain, siswa dapat menyebutkan aturan yang berlaku di lingkungan sekolah dengan bahasa yang santun. Dengan bimbingan guru, siswa dapat membiasakan diri melaksanakan aturan di lingkungan sekolah dengan tanggung jawab. Dengan mengamati gambar, siswa dapat membaca teks bermasyarakat dengan bertamasya dengan beca yang berkaitan dengan bentuk permintaan maaf tentang sikap hidup rukun dalam kemajemukan teman dengan yang santun. Dengan membaca teks bertamasya dengan beca, siswa dapat menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks permintaan maaf tentang sikap hidup rukun dalam kemajemukan teman dengan teliti. Dan terakhir, dengan penugasan guru, siswa dapat mendemonstrasikan isi teks permintaan maaf dalam menjaga kerukunan hidup dalam kemajemukan teman dengan santun. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih tentang sebelumnya. Ada yang masih ingat? Kita sebelumnya belajar tentang apa? Sebelumnya kita belajar tentang tanya jawab, yaitu siswa dapat menyebutkan aturan yang berlaku di lingkungan sekolah dengan bahasa yang santun. Baru dengan bimbingan guru, siswa dapat menunjukkan sikap melaksanakan aturan di lingkungan sekolah dengan tanggung jawab. Di sini kita akan melanjutkan materi sebelumnya ya, anak-anak. Anak-anak semua, tolong amati ya gambarnya. Apa Pedro yang diamati? Apa yang Pedro amati dari gambar tersebut? Gambar orang naik becak, Ibu. Andre? Andre? Iya Ibu. Apa yang kamu amati dari gambar tersebut, Andre? Tukang becak yang membawa penumpangnya Ibu. Baik, bagus ya. Semuanya sudah bisa mengamati. Iya Ibu. Oke. Ya, Ibu, bagus. Ya, gambar. Pulang sekolah, Udin dan teman-teman akan bertamasya menggunakan beca. Bagaimana mereka melakukannya?
Menurut anak-anak dengan mengamati gambar itu, Udin dan teman-temannya bertamasya menggunakan beca. Bagaimana mereka melakukannya? Pedro? Enggak kedengeran Ibu. Bagaimana mereka melakukannya? Bertamasya menggunakan beca. Oke, lanjut ya. Nah, setelah anak-anak sekalian melihat gambar di atas tadi, buatlah pertanyaan yang menurut kalian penting dari gambar di atas. Tukarkan pertanyaanmu dengan pertanyaanmu dengan pertanyaan temanmu. Jawab pertanyaan temanmu dengan benar. Pedro, Andre buat satu pertanyaan. Ibu tunggu ya. Nanti setelah itu Andre menjawab pertanyaan Pedro, Pedro menjawab pertanyaan Andre. Dimulai dari sekarang ya. Iya. Mengenai Iya, Ibu. Baik Ibu. kalau sudah nanti angkat tangannya ya. Iya, Ibu. Oke. Terima kasih, Cok. Terima kasih. Oke, Andre, mulai. Apa pertanyaannya, Andre? Pertanyaannya? Izin bertanya, Bu. Ya. Berapa penumpang becak yang lebih aman atau maksimal penumpang? Oke. Pedro? Izin bertanya Ibu. Ya. Apa yang terjadi jika tidak hati-hati naik becak Ibu? Oke, Pedro. Silakan mencari jawaban pertanyaan dari Andre, silakan mencari jawaban dari pertanyaan Pedro, dan Pedro silakan mencari jawaban dari pertanyaan Andre. Izin, Bu. Ulang pertanyaan Pedro, Bu. Sudah mempunyai jawaban? Cepat sekali Ulang Andre. pertanyaan Pedro, Ibu. Ya, apa itu? Apa pertanyaan Pedro tadi, Bu? Pertanyaannya, apa yang terjadi jika tidak hati-hati menaiki beca? Baik, Bu. Kalau pertanyaan Andre, Pedro, pertanyaan itu berapa maksimal penumpang beca yang aman? Iya Ibu. Sudah? Sudah Ibu. Oke, apa jawabannya? Siapa yang mau duluan menjawab? Angkat tangannya. Ya, Pedro. Jawabannya 2 orang Ibu. Oke. Siap, Pedro. Lanjut, Andre. Pedro. Jawabannya? Iya, Ibu. Izin menjawab, Ibu. Ya. Apa yang terjadi jika tidak hati-hati menaiki beca? Jawabannya adalah akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
seperti kecelakaan dan lain-lain, Ibu. Oke, bagus. Pintar sekali ya, Andre. Iya, Murid-murid Ibu. pintar sekali. Oke, kita Iya, lanjut. Ibu. Sekarang kalian amati lagi. Silakan amati gambar ini. Dan juga baca teksnya bagus-bagus. Benar-benar ya. Iya, Ibu. Oke. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Nah, setelah membaca peraturan-peraturan yang ada dalam penggunaan atau di perjalanan menggunakan beca, aturan seperti yang kalian baca dapat diterapkan juga di sekolah. Ketika belajar harus duduk dengan baik, kita juga harus berpakaian dengan rapi. Jika guru menerangkan, murid semua harus. Ya, Pedro, Andre? Iya, Ibu. Ya. Nah, ini. Sekarang kita berlatih. Ibu ingin bertanya kepada Pedro. Pedro, kamu sudah melakukan duduk dengan baik di kelasmu? Selalu duduk Selalu, baik. kadang-kadang, atau tidak pernah? Kadang-kadang, Ibu. Iya. Baik, Bu, di kelas. Ayo, yang mana jujur? Selalu duduk baik, Ibu, di kelas. Oke. Pak Andre, selalu? Selalu di hati, Ibu. Oke, selalu ya. Iya, Ibu. Udah benar belum? Sekarang duduknya udah benar belum? Sudah rapi, Bu. Nah, coba Ibu. Di kelas sudah? Selalu, kadang-kadang, atau tidak pernah? Selalu, Ibu. Oke, selalu ya, Andre. Iya, Pedro Ibu. juga begitu. Iya, Ibu. Selalu setiap hari rapi, Bu. Oke, bagus. Pintar-pintar semua ya. Ya, di rumah rapi juga, Ibu. Iya, Ibu. Ya, ya. Nah, sekarang ini ada rapi, lagu. Bu. Ada yang tahu lagu beca? Kita nyanyikan bareng-bareng ya. Enggak kedengar. Iya, Ada Ibu. lagu. Iya, Ibu. Lagu kita nyanyikan bareng-bareng ya, anak-anak. Pedro, ayo pimpin. Ayo. Andre aja yang pimpin, Ibu. Andre pintar nyanyi. Oke, Andre. Kalau begitu, Andre. Ayo, pimpin. Belum gue tahu, Ibu, lagunya ini, Ibu. Lagunya, oke, Ibu pimpin ya. Ikuti. Iya, Saya tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda, beca, beca, coba bawa saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asyik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari, bagaikan tak berhenti. Beca, beca, jalan hati-hati. Oke, ayo nyanyi bareng-bareng. Iya, Ibu. Baiklah, anak-anak sekalian. Sebelumnya kita sudah bernyanyi lagu yang berjudul Beca. Nah, kita lanjutkan lagi ya materi kita, yaitu tadi kan anak-anak sekalian sudah bertanya dan menjawab pertanyaan dari teman-teman anak-anak sekalian. Ibu mau sekarang anak-anak Ibu memberikan tanggapan terhadap jawaban yang disampaikan siswa lainnya. Andre bisa memberikan tanggapan jawaban dari Pedro, dan Pedro bisa memberikan tanggapan dari jawaban Andre. Jawaban Pedro untuk pertanyaan Andre kan 2 orang, yaitu pertanyaannya berapa maksimal penumpang beca yang aman. Itu jawaban Pedro atas pertanyaan Andre. Nah, Andre sekarang berikan tanggapan dari jawaban Pedro. 2 orang. Nah, kalau Pedro memberikan tanggapan atas jawaban dari Andre. Pedro kan bertanya, apa yang terjadi jika tidak hati-hati menaiki beca? Lalu Andre menjawab akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan. Nah,
Pedro berikan tanggapan jawaban yang Andre berikan. Ayo sekarang tanya kepada Andre dan Andre bisa bertanya kepada Pedro. Kenapa jawabannya harus seperti itu? Oke? Baik, Ibu. Ya. Bu, berikan waktu 1 menit. Jika sudah, silakan angkat tangannya ya. Ayo, sekarang coba Pedro. Oh, Andre. Andre, coba berikan tanggapannya terhadap jawabannya Pedro. Apa? Baik Ibu, Ya, tanggapan saya atas jawaban Pedro untuk penumpang yang baik pada becak maksimal 2 orang. Saya setuju Bu, 2 orang. Karena kalau lebih akan terjadi muatan berlebihan sehingga becaknya dapat mengalami kerusakan. Gitu Bu. bagus Andre. Berikan dulu apresiasi untuk Andre. Tangannya. Oke, sekarang Pedro, berikan tanggapan atas jawaban yang diberikan oleh Andre dari pertanyaan Pedro sebelumnya. Jawaban Andre apa tadi, Ibu? Akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan. Jawabannya saya setuju, Ibu, dengan jawaban Andre. Ya, alasannya? Karena kalau tidak hati-hati akan terjadi kecelakaan, Ibu. Tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya nih, kita kan sudah mengetahui berbagai kegiatan yang dilakukan di kelas sebelumnya. Kegiatan rupanya peraturan-peraturan di sekolah atau di kelas nih. Anak-anak tahu nggak apa saja selain berpakaian rapi, mendengarkan guru saat menerangkan, duduk rapi di kelas, siapa yang tahu peraturan lainnya? Minimal 1 deh pertanyaannya. Maksudnya peraturannya. Saya Bu, Ya, Andre. berpakaian Andre, yang mana? rapi Ibu. Andre gambarnya mana? Ini Bu. Ya, ingat ya, duduknya harus rapi. Siap, Ibu. Ya, lanjut. Andre, apa tadi? Berpakaian yang rapi Bu. Selain itu Andre. Dilarang tertidur di kelas atau ribut Ibu makan-makan. Dilarang tidur dan makan-makan. Iya, benar sekali. Bentar ya, Andre. Lanjut, Pedro. Tidak boleh bicara, Ibu, dengan teman saat guru menjelaskan. Tidak berarti ya, bicara-bicara atau bercerita ya di belakang ya, gitu ya. Tidak boleh mengobrol, Ibu. Ya. Oke, pintar semua ya anak-anak murid Ibu. Iya, Ibu. Oke, kita lanjutkan. Nah, nampak? Nampak, Ibu. Oke, sekarang kita mengamati kembali gambar. Tolong anak-anak Ibu sekalian, Pedro dan Andre, amati gambar tersebut. Nanti ada yang akan Ibu tanyakan. Kurang jelas Ibu. Iya, Ibu. Kurang jelas.
Pedro fokus ya, jangan main-main. Iya, Ibu. Ya, bagus. Oke. Apa yang kalian amati dari gambar tersebut? Pedro? Dayu menumpahkan air, Ibu, di baju Edo. Ya. Apa tadi? Dayu menumpahkan air minum, Ibu. Ya. Menumpahkan air kemana? Di baju Edo, Ibu. Oke, Andre? Rasa sabar yang dimiliki oleh Edo, Ibu. Rasa sabar yang dimiliki oleh Edo. Dari mana Andre tahu rasa sabar yang dimiliki Edo? Edo tetap sabar walaupun Dayu tidak sengaja menumpahkan air minum ke bajunya, Ibu. Ya. Jadi dari gambar tersebut kita dapat mengetahui bahwa jika kita membuat kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja, kita harus minta maaf. Ya, jika kita tahu salah, jangan kita malah menyalahkan orang lain. Kita harus meminta maaf. Anak-anak, jika kalian berbuat kesalahan, pernah minta maaf tidak? Meminta maaf tidak? Selalu minta maaf, Ibu. Yang Benar, benar. Ibu. Yang benar. Iya, Ibu. Oke, bagus. Benar, Ibuku. Benar, Ibu. Ya, bagus, bagus. Oke. Anak-anak pernah meminta maaf tidak atau membuat kesalahan kepada teman baru meminta maaf. Contohnya seperti apa? Coba Pedro sebutkan. Pernah buat kesalahan apa dan minta maaf tidak? Bagaimana minta maafnya? Tidak sengaja memukul kepala Andre, Ibu. Nah, baru Andre gimana? Marah tidak? Tidak, Ibu. Tetap sabar, Ibu. Oke, baru Pedro. Pedro minta maaf tidak? Bagaimana dia minta maaf? Baik, tidak dia pakai berbahasa santun, sopan tidak dia minta maafnya. Sopan dan santun, Ibu. Ya. Betul ya anak-anak, kalau kita berbuat salah, kita harus minta maaf. Tapi minta maafnya tidak boleh asal-asalan. Kita juga harus menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang sopan. Gak mungkin kan kita, Baik, Ibu. gak mungkin kita minta maaf kayak asal-asalan gitu minta maaf tapi secara tidak ikhlas atau intonasinya ngegas. Itu tidak boleh ya anak-anak. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Oke, sekarang Ibu mau anak-anak sekalian mencontohkan satu contoh permintaan maaf. Dimulai dari Pedro. Kalimat permintaan maaf. Baik, Ibu. Ya. Ayo. Maaf, Andre. Aku tidak sengaja memukul kepalamu. Ya, bagus. Sekarang Andre. Maaf, Ibu. Saya lupa ngerjain tugas, Ibu. Oke, bagus. Pintar-pintar semua ya anak-anak Ibu. Bagus. Bisa dapat nilai 100 nanti. Nah, sekarang anak-anak Ibu, kita ini sudah di akhir pembelajaran. Nah, siapa? Anak-anak Ibu ada nggak yang belum mengerti materi yang kita pelajari dari awal sampai tadi? Yang tentang permintaan maaf. Yang tentang permintaan Iya, Ibu. maaf. Sudah mengerti, Ibu. Mengerti, Betul. Ibu. Mengerti, Ibu. Oke, sekarang Ibu yang bertanya. Kalau meminta maaf harus menggunakan Kalimat yang sopan dan santun, Ibu. bagus, benar sekali. Berarti Andre menyimak dengan baik ya. Kalau Pedro, pertanyaannya.
Pertanyaannya adalah apa yang terjadi jika kita tidak mematuhi peraturan-peraturan yang ada di sekolah atau di dalam kelas? Akan dihukum guru, Ibu. Ya, bagus. Pintar ya. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini adalah kita harus mematuhi peraturan baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah kelas. Sebagai murid dan siswa, anak-anak sekalian kalau di kelas harus berpakaian rapi, harus mematuhi peraturan yang walaupun tidak tertulis, tapi kita sebagai murid yang terpelajar harus bisa bersikap baik dan bersikap sopan. Ketika guru menerangkan, anak-anak sekalian harus mendengarkan dan menyimak dengan benar. Jangan berbicara dan mengobrol seperti yang dikatakan Pedro tadi. Baru tidak boleh makan ya, Baik, Ibu. karena kalau makan bisa disebut kambing. Ya, Ya, Ibu, kambing. ya. Kalau lapar itu gimana? Iya, kan bisa permisi keluar. Bisa permisi Ibu, boleh permisi tidak keluar Ibu. Tuh. Karena makan saja. Iya, Ibu. Baik, Ibu. Oke. Itu ya kesimpulannya itu kalau kita membuat kesalahan atau berbuat kesalahan baik yang tidak sengaja maupun tidak sengaja, kita harus meminta maaf dengan baik dan dengan bahasa yang santun. Anak-anak sekalian harus menerapkannya ya di kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun lingkungan masyarakat. Siap, Ibu. Oke, dari yang kita pelajari hari ini, dari pelajaran yang hari ini kita pelajari, apa yang paling murid-murid Ibu paling suka? Pelajaran yang mana? Meminta maaf dengan kalimat yang sopan dan santun, Ibu. Nah, karena apa? Kenapa, Andre? Karena sangat bersangkutan dengan etika, Ibu, dan akhlak, Ibu. Pintar sekali ya, Andre. Ya. Kalau Pedro, apa pelajaran yang paling disukai dari materi ini? Sama Ibu, saling memaafkan. Ya. Kenapa itu? Karena saling memaaf membuat pertemanan jadi lebih baik, Ibu. Ya, bagus. Oke. Baiklah, anak-anak. Selesai di sini pembelajaran kita. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, yaitu subtema 4 ya. Kita lanjutkan materinya, juga ada tentang permintaan maaf ya, tentang dibaca-baca bukunya. Baru tugasnya di rumah yaitu membuat contoh permintaan maaf ya. Minimal 3, masing-masing murid 3 ya. Nanti Baik, Ibu. di pembelajaran selanjutnya akan Ibu tagih ya tugasnya. Nanti kita ada mendemonstrasikan ke depan atau satu-satu nanti membacakannya. Oke, sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah menyimak dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Maaf jika ada tutur kata dan perbuatan Ibu yang salah yang membuat anak-anak murid Ibu menjadi tidak enak atau merasa enggan atau takut ya belajar sama Ibu. Menyenangkan, Ibu. Oke. Mengasihkan, Bu. Oke, berarti anak-anak murid Ibu nyaman ya semua. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa, karena di awal kita sudah berdoa, maka di akhir juga kita berdoa juga. Oke? Pertama yang pertama kan dipimpin oleh Andrea. Sekarang Pedro ya. Ya Pedro, pimpin. Baik, Ibu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi semuanya. Sampai jumpa. Selamat pagi, Bu. Sampai jumpa. Ya.